Saudara, protes masyarakat seputar penggunaan sirine pengawalan dan strobo yang kerap kali tidak sesuai aturan ditindaklanjuti dengan pembekuan penggunaan keduanya untuk pengawalan non-prioritas. Pengawasan terhadap penegakan aturan tersebut pun kini dinanti publik. Kecewa dengan banyaknya penggunaan strobo dan sirine pengawalan yang tak sesuai aturan, masyarakat kompak bersuara. Gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk pun berkembang di media sosial dan kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho. Kakor Lantas Polri mengambil langkah membekukan penggunaan strobo dan sirine untuk pengawalan yang kerap disalahgunakan atau tidak sesuai aturan sehingga mengganggu pengguna jalan. Kebijakan ini juga diambil setelah adanya evaluasi yang dilakukan Korlantas Polri atas banyaknya keluhan masyarakat terkait hal tersebut. Masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk totok, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat untuk Kakor Lantas sementara kita bekukan. Semoga tidak usah harus pakai totok lagi lah, setuju ya. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyebut sudah meminta seluruh kesatuannya untuk mengikuti aturan terkait penggunaan strobo dan sirine untuk pengawalan. Saya sampaikan kepada kesatuan saya kalau ikuti aturan, kecuali ada hal yang memang membutuhkan kita urgensi, cepat kita harus ada di suatu tempat. Sebenarnya saya juga melarang kepada pengawal saya untuk bunyikan strobo karena ganggu kita juga, gitu, ganggu saya juga. Saya kan pengen nyaman juga, berkendaraan juga tidak menghargai pengendara yang lain. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pun meminta para pejabat publik untuk memperhatikan kepatutan dalam menggunakan sirine ataupun strobo untuk pengawalan di jalan raya. Pihaknya juga telah mengirimkan surat edaran kepada pejabat terkait hal itu. Menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh. Sedangkan praktisi keselamatan kendaraan Yusri Palubuhu mengingatkan masyarakat agar tetap bijak dalam menyikapi penggunaan strobo dan sirine untuk pengawalan yang bisa dilakukan jika sesuai aturan yang ada. Marah, ya boleh kesal, tapi sebatas verbal sajalah. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya bisa menghalangi penggunaan yang sah, seperti kendaraan-kendaraan yang sedang kendaraan damkar atau ambulan yang memang berfungsi menyelamatkan nyawa. Nah, kita khawatir ini menjadi abuse of condition. Akibat respon sosial ini bisa terjadi abuse of condition yang salah kaprah, malah bisa menghilangkan nyawa seseorang gitu akibat blocking ataupun blokir tidak membiarkan kendaraan-kendaraan darurat tersebut. Jadi masyarakat harus bijak-bijak dalam hal ini. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ada 7 kendaraan yang berhak mendapat prioritas di jalan raya. Antara lain, ambulans yang mengangkut orang sakit, pemadam kebakaran, kendaraan untuk pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pimpinan lembaga negara, dan kendaraan pimpinan serta pejabat negara asing. Kini, tindakan tegas dari pihak kepolisian dinanti agar tak ada lagi penyalahgunaan sirine ataupun strobo untuk pengawalan yang bisa merugikan pengguna jalan. Tim Liputan Kompas TV.
Penggunaan strobo dan sirine pengawalan meresahkan masyarakat hingga memunculkan protes. Usai Kakor Lantas Polri mengambil langkah pembekuan sirine dan strobo untuk pengawalan, publik pun kini akan melihat sejauh mana hal tersebut diterapkan ke depannya. Untuk membahas tentang hal ini, kita akan berbincang dengan founder Safety Defensive Consultant Indonesia atau SDCI, Sony Susmana. Selamat siang, Pak Sony. Selamat siang, Mbak Bella. Ya Pak Sony, ya, ini Anda lihatnya gimana nih? Ada protes masyarakat soal totot wuk-wuk kalau di medsos sekarang. Soal penggunaan strobo dan kompak nih rame-rame digaungkan masyarakat. Kenapa momennya sekarang, Pak? Iya, sebenarnya ini kondisi nggak normal ya, karena aturan undang-undang lalu lintasnya udah jelas. Ada, penerapannya juga harus sesuai. Nah, protesnya ini dilakukan oleh masyarakat karena akumulasi kekecewaan. Masyarakat sudah terganggu dengan kondisi-kondisi seperti ini. Adanya sirine, kemudian strobo, ini kan udah mengganggu pendengaran maupun penglihatan. Jadi memang kondisi ini dulu sebenarnya bagus. Yang menggunakan strobo atau sirine itu hanya yang penting-penting aja seperti tadi ya, damkar, ambulan, tamu negara, bahkan RI1, RI2 dan Panglima aja tidak menggunakan ini. Nah, masyarakat luas ini termasuk pejabat mobil dinas. Menurut saya kalau dilakukan pagi hari, mereka mau berangkat tugas oke lah. Tetapi kalau sudah setiap saat ada, pagi, siang, sore, malam, masyarakat pasti jengah lah. Pak Sony, lalu menurut Anda langkah pembekuan strobo dan sirine untuk pengawalan ini akan seberapa mulus bisa dilaksanakan? Karena kan kalau kita lihat di sepanjang jalan-jalan tertentu aja yang jual strobo dan sirine ini tuh juga banyak gitu, Pak. Betul, jadi saya mengapresiasi yang dilakukan dari teman-teman Korlantas. Ini butuh proses, lama atau enggaknya tergantung dua hal. Pertama, pembekuan ini konsisten atau enggak. Yang kedua, pengawasan dan penindakan di lapangan harus konsisten. Karena kalau masih tebang pilih, masih pura-pura nggak lihat padahal ada pelanggaran, nggak ada gunanya. Jadi ini harus dilakukan paralel kedua hal ini. Tanpa itu, budaya berlalu lintas kita ke depannya 2 atau 5 tahun ke depan akan tidak nyaman. Tadi kan memang dikatakan tergantung bagaimana pengawasannya dan memang aturannya sudah ada. Tapi tadi lagi masih ada aja pihak-pihak yang sebenarnya nggak masuk dalam aturan tapi nekat tetap menggunakan sirine dan pengawalan atau mungkin dia ngeliat ada mobil dia ikut juga di dalamnya, di belakangnya gitu ya, Betul. iring-iringan. Nah ini celahnya bagaimana dan bagaimana Anda melihat hal ini supaya tidak terulang-terulang lagi dan benar-benar aturannya bisa dilaksanakan gitu Pak? Mulai sekarang harus ada kerjasama lah dari pihak kepolisian maupun masyarakat. Di masyarakat ini kan ada komunitas otomotif banyak sekali. Kampanyekan bagaimana kita bersikap di jalan raya. Masyarakat kita sebenarnya udah bijak, Mbak. Kalau diajarkannya benar. Kemudian yang kedua, kalau dikasih contoh juga baik. Nah, defensive driving kan mengajarkan kita bahwa kita harus pengertian, bijaksana di jalan raya. Sabar terhadap pengguna jalan lain, mengalah kalau ada sirine ambulan, tapi dengan catatan siapa dulu yang pakai itu. Kemudian kita positive thinking, oke lah, ada sirine, ada ambulan, ada strobo, kan kita buka aja jalan. Positive thinking bahwa mereka punya kepentingan yang lebih urgent daripada kita. Kemudian toleransi di jalan raya. Buat saya sebagai praktisi keselamatan, saya nggak mau ambil pusing dengan sirine dan strobo itu. Kalau ada suara dan ada lampu, kira-kira di kaca spion belakang terlihat, saya pasti minggir. Mau itu penting, nggak penting, atau asal-asalan, saya buka jalur. Artinya gini, kalau sudah ada lampu dan ada suara itu kan pasti mengganggu. Buat apa ada di dekat saya? Mendingan saya buka supaya dia menjauh. Nah, tapi memang kadang-kadang gini nih Pak, menyosialisasikan yang susah tadi kan Bapak juga bilang. Mungkin aja ada masyarakat karena dia jenuh di jalan pagi ketemu, siang ketemu, sore ketemu juga. Nah, bagaimana agar masyarakat memiliki pandangan yang sama seperti Pak Sony, anggaplah dia bisa berpositif thinking bahwa memang betul pengawalan ini memang betul-betul dibutuhkan atau ambulans tersebut memang ada isinya atau mobil tersebut buru-buru karena membawa orang sakit. Nah, bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat agar hal-hal ini bisa diterima oleh masyarakat? Pembekuan nomor 1 tadi sudah dilakukan oleh teman-teman dari Korlantas. Yang kedua,
pengawasan dan penindakan di lapangan. Jadi penindakan jangan cuma tilang, tapi kalau perlu dicopot tuh alatnya. Nah dari situ masyarakat merasa yakin, merasa nyaman. Artinya sudah terbatas ini, yang pakai strobo dan yang pakai sirene hanya ambulan, damkar, tamu misalnya ya. Cuma itu aja. Kalau ternyata masih ada dan itu dilakukan pembiaran oleh pihak-pihak kepolisian yang memang berkepentingan menindak nih ya masyarakat tidak akan konsisten melakukan perubahan dalam hal ini, Mbak. Jadi kembali lagi, pembuat kebijakan itu harus memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Lalu terkait dengan ini lagi-lagi nih, karena memang mungkin orang-orang dan juga penonton Kompas TV paling sering ada di jalan gitu ya. Nah, apa yang bisa Pak Sony sampaikan ke publik supaya memiliki pandangan yang sama, supaya juga bisa melaksanakan keputusan bersama ini secara bersama-sama? Iya, pertama gini, kita mau berubah menjadi lebih baik itu nggak bisa seketika, butuh proses. Yang harus dilakukan oleh teman-teman pengemudi pada umumnya adalah toleransi aja deh. Ya, buka jalan, kemudian mengalah, sabar, kemudian kita berpositif thinking selama ada di jalan raya. Saya yakin sekali, penduduk yang ada di kota-kota besar, terutama ketika pulang atau berangkat kerja, itu pasti ketemunya macet, pasti emosinya tinggi, capeknya lebih capek dari ketika mereka melakukan aktivitas biasa. Ditambah lagi kemacetan yang ada di jalan raya. Untuk itu, ini harus dibangun ya, bagaimana kita bersikap untuk di jalan raya lebih baik lagi. Nah ini pentingnya sosialisasi bagaimana kita menerapkan gaya mengemudi yang defensif. Kalau gaya mengemudi yang defensif supaya semua orang bisa memahami ini Pak, seperti apa gaya mengemudi yang defensif tersebut? Harapan saya begini, dengan adanya pembekuan dan pengawasan serta penindakan dari teman-teman kepolisian, pasti pengguna dari strobo dan sirine ini kan berkurang. Ya, jadi buka aja jalan, buka ruang, artinya jangan sampai mengganggu kita suara dan sinar lampunya itu. Jadi biarkan dia menjauh. Itu hal yang simpel, tapi jarang dilakukan oleh beberapa pengguna jalan. Jadi ini harus dipelajari, harus diterapkan. Karena kalau kita ego untuk menutup jalan, kemudian untuk mendistraksi mereka, nggak ada gunanya juga kok. Baik, memang yang paling penting adalah aturan dan sanksinya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh aparat yang mengawasi, dan juga kita berharap para pengguna jalan terutama orang-orang atau karyawan yang sering pulang pergi gitu ya menghadapi kemacetan juga bisa berkendara secara defensif, positive thinking tadi kalau seperti yang dikatakan Pak Sony bahwa memang yang betul-betul ada dalam mobil tersebut membutuh jalan yang benar-benar clear area gitu. Terima kasih atas perbincangan siang hari ini Sony Susmana, founder Safety Defensive Consultant Indonesia atau SDCI. Selamat beraktivitas kembali.